Iya, kadang Gus Romi kan asal bunyi juga, bilang kita tukang goreng. Padahal Pak Jokowi kita lihat ya, malah dari Jumat sampai Sabtu kerjanya nyerang Pak Prabowo dulu. Tiap hari loh. يا الله في جنبنا يا إلهنا يا الله هذا يا عم الرئيس هذا الرئيس ربه اجعله يا إلهنا في المرة الثانية نائلا أصواتك يا الغالبة يا أرحم الراحمين. Inilah doa Kiai Maimun Zubair, pendiri pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah, yang viral saat dikunjungi Capres nomor urut 01 Jokowi. Doa khusus yang dibacakan dalam bahasa Arab itu sedianya ditunjukkan untuk mendoakan Jokowi yang kembali berlaga di pemilihan presiden 2019 nanti. Namun entah mengapa, Kiai yang kerap dipanggil Mbah Mun itu justru menyebut nama Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto agar menjadi pemimpin untuk kedua kalinya. Jawa Timur, kita ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di panggung waktu itu. Karena saat ini ramai sekali tagar yang mengatakan Gus Romi maklar doa. Gus Romi, silakan. Iya. Kan sakti bisa digelari maklar doa ini kan. Masa Gusti Allah kok dimaklari kan, repot itu. Jadi kemarin yang terjadi di panggung sebenarnya doa biasa. Mbah Maimun menyampaikan sejumlah doa untuk kebaikan bangsa Indonesia. Beliau juga mengatakan agar seluruh bangsa Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air wataniyah ya, pebul wataniyah yang begitu kuat sehingga tertanam dalam setiap sanubari bangsa Indonesia. Dan kemudian di ujung beliau menyatakan ija'al hadar ra'is ya, jadi jadikan pemimpin ini. Tentu kalau kita melihat dalam kaidah bahasa Arab Islam Isyarah, ini itu kan yang beliau ada di sebelah Pak Jokowi. Fi marratin saniyah, jadi dalam terpilih untuk kedua kalinya begitu. Nah, hanya kemudian ketika menyebut tasmiyah nama, beliau salah menyebut Pak Prabowo. Tentu sebagai santri, sebagai ketua umum partai yang Kiai Maimun di situ menjadi ketua majelis syariahnya, saya berada dua baris di belakang beliau dan kemudian berunding dengan Gus Adib di sebelahnya. Karena Gus Adib di situ mengatakan, Gus apa enggak sebaiknya direvisi itu, tidak cocok sama isinya. Maka kemudian saya memberanikan diri maju dan menyampaikan, saya membisikkan kepada Kiai Maimun, Kiai, panjenengan tadi menyebut nama Pak Prabowo, apa betul? Saya menanyakan, langsung beliau minta mic-nya. Tapi memang pada waktu itu protokol dari Pas Pampres sudah mematikan mic di atas itu karena sudah jatahnya MC untuk bicara. Maka kemudian ketika Kiai Maimun mencoba meralat itu tidak bunyi. Itulah kenapa kemudian saya memintanya, Kiai ini mic-nya tidak bunyi, saya perbaiki dulu. Itulah yang kemudian diviralkan di berbagai media sosial sebagai saya merebut mic. Sama sekali bukan. Kalau saya merebut mic tentunya Kiai Maimun tidak akan menerima kembali ketika saya memberikan mic itu lagi. Maka setelah mic itu dihidupkan lagi, Kiai Maimun kemudian jelas mengatakan bahwa la Prabowo hadar ra'is innama Jokowi dodo. Itu yang kemarin disampaikan. Itu yang pertama, supaya ini tidak disalahpahami. Karena framing di media sosial seolah-olah mereka tahu situasi padahal yang melakukan itu saya. Kok bisa pendukung 02 ini memframing sebegitu rupa? Ini kan memang kelakuannya suka begitu gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita kembali kepada kediaman Kiai Maimun setelah acara selesai, beliau meminta setelah masuk sholat maghrib itu mengimami di dalam kamarnya. Jadi bukan saya membawa ke kamar seperti yang juga di framing di media sosial. Tidak mungkin saya memiliki kuasa untuk membawa Kiai Maimun ke kamar beliau. Beliau yang meminta Pak Jokowi, saya dan ada Gus Kamil waktu itu juga. Kita hanya berempat di kamar itu, kemudian beliau mengimami sholat maghrib. Setelah beliau mengimami sholat maghrib, kemudian beliau meminta Pak Jokowi dan saya meneruskan jamak sholat isya dan qashar dan meminta Pak Jokowi untuk mengimami. Di rakaat pertama setelah Fatihah beliau membaca surat Al-Humazah, kemudian di rakaat kedua beliau membaca surat Quraisy, saya menjadi makmumnya. Setelah kita selesai sholat baru salam, Kiai Maimun langsung mendoa. Begitu rupa, begitu khusyuk sehingga saya tentu tidak dalam posisi dan tempatnya untuk memvideokan kembali. Dan kemudian akhirnya beliau mengatakan di dalam salah satu doanya, ija'al hadar ra'is, yang apa tadi disampaikan di panggung,
itu diulangi berkali-kali. Fi marratin tsaniyah, fi marratin tsaniyah, fi marratin tsaniyah. Nah, setelah selesai, karena kawan-kawan di luar tadi sudah mengatakan ini doa pasti akan digoreng oleh pendukung 02. Karena hobinya memang goreng-menggoreng. Akhirnya kemudian saya katakan, Kiai, apakah apa yang tadi disampaikan di panggung mau diklarifikasi? Iya. Maka kemudian saya buatlah vlog itu. Jadi itu sama sekali. Mana bisa seorang Roma Hurmuzi yang hanya santri kemudian mendidik Kiai Maimun. Dan ada saksinya, ada Gus Majid Kamil yang sekarang juga ikut di dalam wawancara ini. Ya. Ini kita ke Bang Andri langsung ini dengan doa yang salah sebut sama nama ini, framing dari 02 malah justru digoreng begitu tadi katanya. Iya, kadang Gus Romi kan asal bunyi juga bilang kita tukang goreng. Padahal Pak Jokowi kita lihat ya, malah dari Jumat sampai Sabtu kerjanya nyerang Pak Prabowo dulu. Tiap hari loh, ada 3 serangan. Ini menunjukkan memang Pak Jokowi lagi panik takut kalah. Tapi kembali soal kasus doa ini, ya ini kan terjadi ya, semua orang menyaksikan, ada videonya. Memang faktanya... Potongan video Bang Andri ya? Iya, faktanya memang Kiai Ma'mun memang menyebut nama Pak Prabowo dalam doanya. Di waktu itu Pak Jokowi posisi di bawah, di samping Kiai Ma'mun. Nah, 29 September 2018 Pak Prabowo juga datang, duduk sebelahnya Kiai Ma'mun, juga didoakan doa yang sama dengan Pak Jokowi. Tapi tidak ada salah baca nama Pak Jokowi. Pak Kiai Ma'mun memang benar lancar membaca nama Pak Prabowo, didoakan menjadi Presiden Republik Indonesia juga oleh Kiai Ma'mun Zubair waktu itu, tanpa ada kesalahan menyebut nama Pak Jokowi. Berbeda dengan Pak Jokowi yang didoakan Kiai Ma'mun Zubair, tapi kesalahan menyebut nama Pak Prabowo. Nah, tentu wajar masyarakat banyak menerjemahkan. Ada masyarakat yang menerjemahkan bahwa dalam hati kecil Pak Kiai Ma'mun, ya, Pak Kiai, bahwa sebenarnya Pak Kiai ini mendukung Pak Prabowo, sehingga dalam alam bawah sadar beliau. Itu statement Bang Andri loh Bang ya? Iya. Ini kan banyak. Dalam alam bawah sadar maksudnya apa? Jadi gini, banyak versi yang masyarakat punya tafsir ya. Pertama, Pak Kiai Ma'mun Zubair ini sebenarnya mendukung Pak Prabowo, sehingga waktu berdoa yang teringat Pak Prabowo. Ingatnya Pak Prabowo. Okay. Nah, itu pertama. Yang kedua, juga ada juga yang bilang ini cara Allah, tangan Allah bermain. Karena Pak Kiai Ma'mun Zubair ini orang yang detail, bukan pelupa. Beliau sangat selalu punya daya ingat luar biasa. Tiba-tiba menyebut nama Pak Prabowo ini tangan Allah. Ini banyak tafsir dari masyarakat yang menilai bahwa sebenarnya Pak Kiai ini memang mendukung Pak Prabowo. Baik, itu perlu dijawab Gus Romi sesaat lagi Gus. Ini kalau versinya 02 ini tangan Allah sudah bermain, kan bisa dikatakan ini doa dengan sakral ya Bang? Iya. Tangan Allah sudah turun. Gus Romi tanggapannya bagaimana Gus ini Gus? Saya maksud framing tadi, pertama tukang gorengnya karena memotong video. Bagaimana nggak disebut tukang goreng? Coba dilihat video lengkapnya. Wong Mbah Mun sendiri yang mengatakan maklum, mohon maaf kalau saya itu salah, umur saya sudah 91 tahun. Kok masih dibilang-bilang itu doa untuk Pak Prabowo? Wong sudah Mbah Mun sendiri mengatakan. Maka dilihatlah video yang lengkap, 7 menit, bukan yang 1 menit 37 detik. Kemudian yang kedua, di situ yang lebih hebat lagi, pendukung paslon 02 bisa menerka alam bawah sadar Kiai Maimun. Mau menyebut nama Kiai Maimun saja Kiai Ma'mun bagaimana? Padahal dia tidak ada di sana. Kayak Andri ini kan nggak ada di sana. Saya yang ada di situ kok ingin menerjemahkan yang lebih daripada yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, lebih tahu lagi campur tangan Allah di dalam hati Kiai Maimun. Hebat betul bisa menerka campur tangan Allah di situ. Ya. Nah makanya saya minta supaya hal-hal seperti ini tidak digoreng. Ya memang saya maklum karena memang keterbatasan sumber daya, bisanya memang hanya goreng-goreng. Biasanya hanya main isu. Makanya saya minta Gus Romi bukan kita menggoreng Gus Romi. Bukan kami menggoreng, tapi memang terlihat Gus Romi mukanya panik. Kalau Gus Romi lihat video Gus Romi itu terlihat mukanya panik, stres gitu loh. Maju ke depan, pakai mic, minta Pak Kiai merevisi doa gitu loh. Jadi kami tidak menggoreng. Gus Romi, video yang beredar, muka Gus Romi itu kelihatan panik sekali. Jadi bukan kita menggoreng gitu loh. Memang kerjaan 02 itu begitu itu. Ya, muka Gus Romi itu terlihat panik di video itu Gus Romi. Mana yang sebenarnya berusaha menyiarkan secara utuh, mana yang hobinya hoax. Ini kan Ratna Sarumpait yang kedua ini dipotong-potong sedemikian rupa. Memang hobinya begitu. Memang tidak ada cara lain hari ini karena survei masih terpaut 2 digit. Maka kemudian yang dilakukan adalah ini menarik nih. Pernyataan Gus Romi kita menggoreng-goreng. Yang terjadi itu sekarang malah Pak Jokowi yang panik sekarang Gus Romi.
Dari hari Jumat sampai hari Minggu, Pak Jokowi menyerang Pak Prabowo. Kalau kata Gus Romi, survei Pak Jokowi 2 digit, nggak mungkin Pak Jokowi begitu panik saat ini dengan menyerang Pak Prabowo. Mulai dari Haiti, mulai soal Rusia, sampai negara bubar. Ini menunjukkan memang secara psikologis Pak Jokowi memang lagi tertekan. Kita fokus lagi ke doa, panik, Bang, ya. lagi stres, sehingga menyerang Pak Prabowo. Karena survei memang tinggal 4%. Jadi yang 2 digit itu hoax yang disampaikan Gus Romi. Kembali soal doa, kami kan menerjemahkan dari muka Gus Romi yang terlihat panik, terlihat stres, lalu ke depan kasih mic ke Pak Kiai Maimun Zubair, lalu setelah ternyata mic-nya juga mati. Gus Romi. Ya silakan. Enggak, Bung Andri itu ditanya sudah belajar nahwu sorof belum? Sudah bisa bahasa Arab belum? Begitu loh. Ngajinya di mana? Mondoknya di mana? Itu aja dulu. Baru kemudian melakukan terjemah. Bagaimana mau melakukan terjemah? Bahasa Arab saja tidak bisa. Ditantang baca Quran saja tidak berani. Itu gimana sih? Janganlah diputar-putar haluan itu. Yang mondok itu siapa? Yang kiai itu siapa? Yang meralat siapa? Jangan diterjemahkan lebih. Kasihan ini ulama-ulama sepuh ini. Hormatilah apa yang mereka sampaikan. Janganlah dipotong-potong dan dikondisikan sedemikian rupa. Kalau mau garap orang, garaplah orang lain. Garap saya aja nggak apa-apa. Romi magelar doa, kan sakti itu bisa magelarin doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh, Bung Andri. Jadi saya cuma minta itu aja. Saya minta ini Kiai Maimun, Kiai paling sepuh di lingkungan Nahdlatul Ulama. Janganlah dipolitisasi sedemikian rupa. Beradablah kepada para ulama. Karena sesungguhnya ulama itu tempat kita bertanya karena mereka para pewaris Nabi. Ya, itu saja. Baik Gus Romi, Bang Andri, kita menuju ke putra dari Mbah Mun dulu. Kita ingin tahu ini suara dari Gus Majid, sebenarnya bagaimana keluarga menyikapi ini. Melihat ketika ada salah penyebutan nama dalam doa. Gus Majid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus. Halo? Ya Gus, Ya, kita ingin tahu Gus. Iya, terima kasih. Saya mendengar semua mulai dari Mas Romi sama Mas Andre. Jadi pertama-tama yang saya katakan di sini, ini kan demokrasi ya, pesta demokrasi. Jadi ini pemilu presiden. Pertama-tama marilah kita ciptakan pemilu yang damai, pemilu yang santun, pemilu yang berkualitas. Jadi jangan ada lah yang sampai menjelek-jelekan, baik dari presidennya sendiri, calonnya mestinya baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Begitu juga yang lainnya, jangan sampai kita menjelek-jelekan. Ya, ini saya terima kasih Mas Romi tadi sudah menjelaskan itu 100% itu benar. Bahwa Mbah Maimun itu sebetulnya yang dimaksud itu adalah Pak Jokowi. Cuman memang Mbah Maimun kan sudah mengatakan bahwa beliaunya sudah sepuh. Dan sebetulnya Mbah Maimun itu kalau kemana-mana itu pasti didampingi sama putranya. Seperti saya itu kemana-mana di jejernya gitu loh, di sampingnya. Karena memang saya sering mengingatkan. Karena kemarin semua yang mengatur itu adalah pas pampres ya. Jadi saya ada di belakang, bahkan di belakangnya Mas Romi. Ya sebetulnya saya atau mungkin adik saya Yasin itu biasanya di samping Abah. Ya kalau ada yang salah itu bisa mengingatkan. Dan yang kemarin itu yang saya lihat itu pasti saya mengatakan itu pasti bahwa Mbah Maimun salah menyebut. Mas Romi sudah menyatakan bahwa tadi Mbah Maimun sudah isyarah fi jambila hadza ya. Bahwa isyarah itu al-isyarah aqwa minal ibarah. Jadi isyarah ini adalah lebih kuat daripada ibarat itu sendiri. Jadi kalau masalah ini kami kira nggak usah dipermasalahkan lah. Adapun Mas Andre tadi menakwili dengan itu adalah tangan Tuhan yang bergerak ya dan yang lain sebagainya. Ini masalah ghaib lah, Masalah ghaib ya, masalah gaib dan masalah gaib apalagi hati. Hati itu yang tahu hanya Allah. Ya boleh saja lah menafsiri seperti itu. Tapi jangan sampai ini menjadikan kekacauan. Ini adalah menjadikan nanti ada kemarahan daripada santri-santrinya. Nah itu begitu. Tapi kami kira nggak apa-apa lah Mas Andri mengatakan begitu. Tapi saya pastikan, saya sebagai anaknya dan saya tahu bahwa Mbah Maimun itu dari awal itu mendukungnya adalah Pak Jokowi. Ya dari awal itu mendukungnya adalah Pak Jokowi. Tapi nggak apa-apa lah kalau seandainya Mas Andre itu mengatakan tadi tangan Tuhan yang bergerak. Tapi yang jelas isyarah ini lebih cukup ya. Isyarah ini lebih cukup daripada ibarah, daripada sorohah. Jadi begitu. Yang penting menurut saya marilah kita ciptakan ini pemilu ya. Ciptakan pemilu yang damai, pemilu yang santun, pemilu yang berkualitas. Dengan adil pemilu ini diciptakan untuk apa? Untuk memilih yang terbaik.
Kalau seandainya yang satu menjelek-jelekan yang satu nanti nggak baik gitu. Ya, terima kasih. Sebelum menutup bahwa tidak ada keinginan kami menggoreng. Kami tidak menggoreng Mbah Maimun ya. Yang ada kami mengomentari mukanya Gus Romi yang terlihat panik ya, lari ke depan, memberikan mic gitu loh. Jadi bukan Gus Romi maklar doa, tapi Gus Romi tukang revisi doa gitu loh. Sudah Ya, sama-sama. nggak apa-apa lah. Itu kan sudah ditempel-tempel kan bagus. Jadi nanti kalau Andre salah baca doa nanti datang ke saya aja. Kan Baik, sudah terima diakui kasih banyak kesaksiannya. Gus Romi, Ya, waktu dan informasinya ini kita sudah Menanggapi mengganggu lagi. pagi. Makasih ya. Gus. Assalamualaikum. Ini Gus Romi ditunggu. Betul, sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa kemarin yang dibawa Mbah Maimun itu adalah teks ini, dan sebetulnya ini juga dibaca Mbah Maimun semuanya teks yang ada di sini ini. Teks doa, Tetapi ini sebetulnya ya teks doa itu adalah teksnya Mbah Maimun sendiri, ya, yang itu adalah teks yang untuk doa untuk Partai Persatuan Pembangunan seperti itu, dan dibaca hanya sedikit. Sebenarnya ada orang yang mengatakan bahwa Mbah Maimun itu tulisan di sini itu adalah tertulis Pak Prabowo, itu bukan ya. Itu bukan, tapi Mbah Maimun murni bacanya ini aja setengah-setengah begitu ya. Bukan hanya sebetulnya bukan baca ini Mbah Maimun, tapi dari pikirannya sendiri. Apapun pilihan Mbah Maimun tentu kita harus hormati. Baik. Ya, kita sangat menghormati beliau, kami menghormati apapun pilihan beliau. Baik, Bang Ya, karena beliau ulama kita, tentu kita harus hormati. Tapi kami meyakini bahwa pilihan di bilik suara tentu hati nurani yang bicara.